Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Al-Hayyul wa qala ta'ala al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Shadaqal 'azim wa shadaqa rasulul karim sallallahu alaihi wasallam. Sahibul fadil wa sa'adah yang mengaku sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala, yang masih mengaku tamu Rasulullah SAW. Kita hari ini saya ditugaskan untuk tentang masalah umrah dan haji. Mudah-mudahan dengan bagus baik. Yang menyandar samping itu maju bagus, nanti cuma ngantuk saya tidak. Ya, itu boleh maju supaya jelas ya. Jadi kalau jelas saya bilang ditanyakan nanti. Ya, tidak apa-apa, kita sama-sama doa ya. Ini kan penutupan seperti ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada paham dipertanyakan tentang tersebut ini lebih mendetail lagi, karena ini mungkin hari ini terakhir bagi kita tersebut ini. Jadi usahakan supaya mungkin ibu kalau dengarkan yang berbicara dalam situ tak usah ngomong dulu. Kalau masih ngomong saja balik ke rumah. Ya, ya itu mesti dikemas dulu pak. Ya, tentang hal ini maka mengaji kasihan kan dulu jauh-jauh datang. Anda tak hargai tersebut itu. Nah kita harga Anda tamu Allah, harga Anda tamu Rasulullah. Lebih mantap lagi Anda seperti itu. Makanya dalam perjalanan kita mesti oleh karena dikatakan al-wajibu ma yatimmu bila biqawa wajibun, yang tidak sempurna dengan sesuatu itu dilakukan maka wajib kita belajar. Ini mengaji kita setidaknya kita walaupun sedikit dapat kita mengambil hikmah. Ini dua hal. Rasulullah SAW itu pernah saya bilang kemarin 3 kali haji, 4 kali umrah. Ada khusus tunggal kemarin. Ya. Nabi pertama haji dulu baru umrah, itu namanya mufridan, haji umrah. Nabi yang kedua dia umrah dulu baru haji, itu namanya mutamatti'an. Yang ketiga Rasulullah haji dan umrah digabung, itu namanya qarinan. 3 kali Nabi haji, 4 kali Nabi umrah. Nah ini sekarang masalah haji dan umrah. Jadi al-umrah itu logatan apa bahasa Arabnya? Al-umrah itu logatan az-ziyarah. Umrah secara bahasa ziarah. Ziarah itu sebentar, tidak lama, mungkin seminggu, 2 minggu, kalau 2 tahun itu nginep namanya pak. Ya ziarah. Kalau al-hajj logatan al-qasdu. Haji itu logatan adalah syarat utama tujuan semula itu haji. Umrah dan haji itu sama maksudnya, itu qasdul baitil haram linusuki biniyatin maksusah. Hasrat kita mendatangi Baitullah dengan niat tertentu dan amalan tertentu. Maka setiap manasik tidak lepas daripada haji dan umrah. Sudah sepenjelas pak. Ini hal-hal ternyata tidak payah tidak. Kalau diperhatikan, amalan umrah itu cuma 5, amal haji 6. Ya, umrah itu rukunnya, setiap rukun itu 1 tidak kita lakukan maka ambil secara keseluruhan. Kalau kita umrah, pertama niat umrahnya. Yang dulu kita tawaf, yang ketiga kita sa'i, yang keempat rambut kita mau diapakan? Mau digundulkan, mau diguntingkan, mau dicabutkah, mau dibakarkah? Nah, itu nanti. Ya, yang kelima tartiban, namanya tartib. Haji ditambah 1, wukuf di Arafah. Artinya rukun haji itu 6. Niat haji, wukuf di Arafah, kedua. Yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i,
Yang kelima, gunting si rambut tadi itu. Yang 4 macam caranya tadi. Yang keenam, tartiban tartib. At-tartib itu kenapa? Rukun tersebut ini setiap jadi amalul haji kita utamakan. Amalul haji arba'un. Pekerjaan haji cuma 4, Pak. 4 perhatikan, tidak sampai 5. 4 pekerjaan haji. Pertama hanya ruknan, rukun. Yang kedua wajiban, wajib. Yang ketiga mukrahan makruh. Yang keempat sunnatan sunnah. As-sunnah itu mananya apa? Oh, sunnah itu berpahala melakukan, tidak berdosa meninggalkan, cuma tak dapat bonus. Itu sunnah. Yang makruh namanya ditinggalkan berpahala, dilakukan tidak berdosa, cuma dibenci. Itu makruh. Yang namanya wajib, semua amal ibadah itu wajib, sama, rukun sama, fardu sama, kecuali haji dan umrah tidak sama. Yang fardu itu kalau Anda tinggalkan berdosa, Anda lakukan berpahala, berpahala melakukan, berdosa meninggalkan, dan bayar denda. Yang dikatakan dam itu. Lihat, tapi tidak merusak amal haji. Yang keempat ke atas namanya ruknan. 1 Anda tidak lakukan, ambles haji Anda secara keseluruhan. Ingat bayar. Ini poinnya dulu. Jadi amalan haji itu 4 macam. Kalau kita yang tua-tua ini kan cuma dengar ngapal cuma lagi. Nulis tidak bakalan nanti aku. Aku masih ada yang ngantuk dulu juga. Nah, aku tengok dari jauh. Nah, aku tengok masih. Apalagi nyandar sana mana? Iya, udah lah. Nah, hilang pula satu. Iya. Nah, keras ya suara saya kira-kira. Iya, kalau kurang keras itu. Ya, Pak. Senang yang keras, Pak. Ah, Ibu senang keras, Bu? Iya. Orangkan dulu ya. Hajjun ini contoh suri dan tuladan. Sepanjang tahun ini semuanya waktu umrah. 355 atau 354 hari itu namanya habisat tahun itu. Jadi ya semuanya waktu umrah kecuali 2 bulan 10 malam. Itu waktu haji. Jadi sekarang semua waktu umrah sampai nanti 1 Syawal, 1 bulan Syawal, 1 bulan Dzulqa'dah, ya, dan 10 malam Dzulhijjah, 2 bulan seperti itu waktu haji. Selainnya 9 bulan sekian itu waktu umrah. Jelas ya, umrah sebentar, haji berangkat. Tersebut itu. Makanya Anda punya kesempatan umrah tersebut tuh, iya, bagus, baik kita lakukan tersebut, saudaraku. Setiap yang datang tersebut tentu dijadikan satu nuansa yang bagus bagi diri kita, lebih baik amal ibadah kita. Yang mengaji ada harapan mabrurnya, yang tak mengaji tinggal mabrurnya. Jadi kalau orang beramal ada harapan surganya, Bu. Kalau tak beramal jangan mengharap-harap. Jelas ya? Ini tanda Anda pertama inilah yang berangkat, kedua belum tentu. Makanya tamu Allah Subhanahu wa taala dipanggil wa adzim fin nasi bil hajj. Ya atuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajin 'amiq wa adzim fin nasi bil hajj. Orang dipanggil. Panggilan tak pulang tanggung. Saya bilang kemarin, disulubi orang tua kita pertama, yang kedua dengan harta kita, yang ketiga kalau tak mau dipanggil dengan disulubi, tak panggil dengan harta, dipanggil dengan balik papan cuma lagi kau. Ya, kenapa? Kamu Allah ini tidak peduli besar kecil tua muda, ghaniyan atau fakiran, hayyan atau maitan, sama semua dapat bagian. Ya, maka haji karena waktunya, tengok nih, 9 bulan sekian itu waktu umrah, 2 bulan 10 malam itu waktu haji. Jadi ingatkan tersebut nih, bulan haji ini Allah bilang al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ujungnya
Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah bilang haji itu bulan tertentu, makanya punya enggak sembarang haji itu bulan. Ya, sepanjang kita umrah itu silahkan. Tapi tujuan pertama kita haji. Setiap haji itu ada umrahnya. Setiap umrah tak ada hajinya. Dengar? Kalau umrah Anda baru haji itu namanya mutamatti'an. Kalau haji baru umrah Anda namanya mufridan. Kalau haji digabung umrah itu namanya qarinan. Umrah sendirian cuma umrah toh. Jelas? Allahu Akbar, amal haji arba'un. Ya. Rukun dulu kita bilang. Rukun haji 6. Pertama niat haji. Niat sekurang-kurang labbaik Allahumma hajjan di hati. Jadi nawaitu itu 3 macam gayanya. Kalau Anda niat di hati, dilafazkan di mulut Anda, itu lebih afdalnya. Anda niat di hati, dilafazkan di mulutnya, itu namanya sahnya. Anda cuma ngomong di mulut haji, di hati tidak ikut, tidak haji namanya. Makanya an-niyatu itu mahalluha fil qalbi, tempatnya di hati. Melafazkan sunnah sunnah, jangan lupa nawaitu tersebut itu. Ternyata kita belajar di pondok dulu di mana-mana, awal hadis arba'in itu innamal a'malu binniyat. Itu 75% kata Imam Baihaqi nawaitu dengan niat. Niat itu amal ibadah kita. Imam Syafi'i berkata tak sah amalan itu kalau tidak kita berniat. Maka nawaitu tersebut itu camkan baik-baik sebelum kita berangkat ini. Ya, niat haji Anda biasa kalau berniat di hati kan dipelajarkan karena bahasa Arab, bukan berbahasa dia. Tidak bahasa Arab, bahasa tidak, walaupun tidak tertulis, tidak lintasan suatu yang akan kita itu namanya niat. Maka tempatnya di hati. Anda berkata, ya Allah, aku akan haji, ya Allah. Sudah, itu namanya. Ya Allah, aku puasa besok. Itu namanya sudah niat namanya. Ya di hati, tidak berbahasa, itu mahalluha fil qalbi. Saudaraku, kita biasanya kan kalau kita lihat haji itu begini. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahajaku berhaji dan aku ihram dengannya karena Allah Ta'ala. Mulut ngomong, hati sertakan. Itu yang lebih utama. Tapi kalau mulut ngomong, hati tidak ikut, tak haji namanya. Hati yang membaca, mulut tak ngomong, itu sah dia. Jelas ya? Ini tentang mesti diperhatikan al-ihwal itu. Itu sekurang-kurang niat labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan kalau haji. Nah, naik sedikit dikatakan nawaitul hajja wa ahramtu lillahi ta'ala. Nah, naik sedikit panjang lagi Allahumma inni uridal hajja fayassirhu li wa taqabbalhu minni labbaik Allahumma hajjan. Jadi seorang pondok begitu gayanya, panjang. Ustaz kepanjangan niatnya boleh. Di hati ya Allah aku datang untuk berhaji karena udah. Atau ustaznya berangkat, pokoknya aku pergi haji macam ustaz tu lah. Mudah kan? Mudah kan? Tapi jangan bilang aku nak makan macam ustaz dia lah, jangan. Ya. Beda porsinya. Ya, mudah kan? Ya, itu tentang amalan haji ini. Ya, rukun pertama niat haji. Tentu nawaitu tersebut itu dia tidak bersyarat, nawaitu itu tidak mesti. Yang datang bulan silahkan, yang tidak berwudu tak mengapa, yang janabah tak masalah, nawaitu itu tidak langgaran tersebut itu. Nah, kalau sudah berniat begitu kita maka 9 yang diharamkan ketika kita berniat itu jangan dilakukan. Nanti tentang ihramnya belakang, masalah wajibnya Pak. Ini masalah rukunnya dulu ya. Niat haji dalam labbaik Allahumma hajjan
maka 9 Anda mesti perhatikan yang diharamkan Anda langgar. Kalau Anda langgar berdosa dan bayar denda pula. Ya, dan tidak merusak keabsahan hajinya itu. Niatnya. Pertama, ketika niat tersebut itu diharamkan bagi laki-laki menutup kepala. Ini kan ihram namanya dia. Diharamkan bagi perempuan menutup muka. Diharamkan laki-laki dan wanita pakai minyak wangi atau bau-bauan yang wangi. Diharamkan laki-laki dan wanita mengerat kuku, mencabut rambut, membakar rambut, menggundul rambut, menggunting rambut, mencabut bulu-bulu. Ya. Jadi kalau nak dicabut tuh bulu tuh sebelum niat. Paham tuh? Kemudian diharamkan hubungan suami istri. Ya. Diharamkan pemanasannya. Walaupun bini kau dekat-dekat kau. Jangan. Itu bini kau, kalau bini orang kau kena kapak kau. Itu diharamkan. Diharamkan laki-laki pakai yang berjahit. Pakai yang berjahit. Perempuan jahit semua, Bu. Jangan ikut tak berjahit masuk pasir. Karena kita kepada pasir ya. Diharamkan bagi laki-laki pakai sarung. Ada pakai sarung sini. Pakai sarung, menyarungkan, disarungi, menyarungi. Tuh, 4 banget. Kain kan itu. Dijahit, tidak boleh dipakai bagi laki-laki. Kalau perempuan silahkan. Nah, berjahit kan tidak urusan kau lah. Ya, ini tentang tersebut itu ketika berniat labbaik Allahumma hajjat. Ya Bu, perhatikan tersebut ini karena punya nilai tersendiri dalam ibadah itu. Nah, kalau kita patut ikut begitu, nah baru kita lakukan yang selanjutnya. Nawaitul hajjah wa ahramtu billahi ta'ala. Kita nih yang kedua namanya wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Arafah itu apa maknanya? Mengenal. Apakah mengenal? Dikenal, dikenali, berkenalan. Karena Arafah itu dulu sejarahnya bapak kita Adam itu lama tidak bersua dengan sang istri. Diturunkan dari surga sana ke bumi ini, Bu. Ya, kisah 100 tahun satu riwayat. Jauh di hutan India sana dia. Dia mencari sang istri. Tingginya Nabi Adam ini adalah 60 hasta ini. Jadi 27 meter tingginya. Ini kalau masuk masjid tak muat ini. Ya. Memang kadal itu Indonesia harus itu waktu itu. Kadal ini sebesar itu. Maka Islam tidak heran kalau kita lagi baca Quran yang besar-besar biasa. Karena itu di zaman Nabi Adam dulu. Kalau zaman kita begitu bikinnya lauk kita. Ya, 27 meter. Kalau dia melangkah, satu langkah itu kan sepertiga badan, Pak, 9 meter. Coba kalau dia maraton. Tidak ngejar itu kok pajak. Dengar Bu ya. Ada ibu-ibu tanya, Ustaz, kalau Nabi Adam tinggi begitu, anunya bagaimana Ustaz? Kalau tanya anu. Ibu ini sering tanya enggak. Tanya anunya dia bilang itu kalau kena semburnya banjir kau. Di situ lama tidak bersuap, mencari Nabi Adam yang dulu kan Nabi Adam itu dulu turun baru Nabi Hawa. Dan Hawa itu duluan.
padang Arafah sana Tuhan. Nabi Adam mengejar Hawa, ya Hawa. Nah, jadi ya, Mas Adam ada di jauh. Ya, oleh karena rindunya Hawa itu mau turun dari Jabal Gunung itu, mau mengejar Adam. Hawa, jangan kau turun dari sana, jangan, biar kau di situ. Aku rindu, jangan, kata Nabi Adam, turun. Biar saya yang ke sana. Aku takut nanti diikuti anak cucu kita bahwa ada perempuan yang mengejar laki-laki. Yang mengejar laki-laki perempuan tuh sekarang beda ya Bu ya. Jauh di situ. Datang itu bersualat, Arab tuh kenal aku masih sama kau ya. 100 tahun. Kau 3 hari dah ketemu bini, dah tak kenal lagi kau. Ya dah. Ya, makanya tengok anak orang, ingat anak kita. Tengok bini orang. Nabi Adam dalam perjalanan begitulah tadi. Sejarahnya nanti namanya di bukit di sana. Di Jabal Arafah itu namanya apa? Bukit Rahmah. Jabal Rahmah. Jadi kita ini Pak orang penduduk surga loh. Kalau bagus kita balik ke surga lagi. Kita Nabi Adam di surga. Kita bukan penduduk bumi kita ini. Paham? Yang bumi ini kadal, sapi, lembu, babi. Nah itu monyet itu semua di sini. Allah putus juga Nabi Adam ingin supaya berkembang biaknya manusia tersebut ini. Paham? Balik ke sana nanti, jadi heran orang alien yang begitu memang di situ asalnya. Jadi kalau kau tak pandai, kau tak akan balik ke sana. Ya, inilah haji tadi diberikan kepada kita rukun yang kelima daripada rukun Islam supaya putih luar, putih dalam. Tuh, putih luar sampai ke dalam mau putih itu. Rukun kedua hukum di Arafah tadi. Ya, hukum di Arafah cuma 2 syaratnya. Pertama, apa tuh? Mesti berada di Arafah itu di antara tergelincir matahari hari ke-9, arti 1 hari sebelum haji, hari haji, sampai terbit fajar hari ke-10. Itu di antara itu kita mesti di Arafah. Mesti berada di bumi Arafah. Yang kedua, jangan sampai otaknya itu. Makanya ibu yang banyak HP tak usah pakai HP lagi di Arafah itu. Saya lihat berikutnya aku di Arafah lagi nih. Ya, sama budak-budak Arab nih. Ya, sama Syekh aku nih. Jangan buka lagi nanti. Karena itu tujuan utama Arafah, kenal engkau Tuhanmu. Kenal engkau akan nabimu. Kenal engkau akan jiwamu. Kenal kemana kau akan pergi, di mana kau akan ditanya kembali. Arafah. Maka di Arafah dikatakan, ya Allah, jiktuka min biladin ba'idatin wa tankasir musbiqina ilaih. Allah, aku datang tempat jauh ya Allah. Macam-macam kelakuan engkau ternyata maha tahu. Dipanggil juga aku kemari ya Allah. Di bumi tersebut ini. Maka di pada Arafah itu Rasulullah berkata, Allah katakan kepada malaikat, ya malaikati ibadi ja'uni syu'san gurra. Malaikat itu hamba datang dari jauh-jauh. Kemari dia, fashhadu lakum qad anni qad ghafartu lahum. Aku jadikan kamu saksi bahwa hari ini aku ampunkan dosa-dosa mereka. Arafah. Jadi kalau di Arafah itu kau tak dapat sangat rugi. Itu pembaptisan yang terakhir bagi kau. Jangan balik haji masih belanji. Balik di Mekah masih menyanyi. Ada yang berhaji gitu Pak? Masih menjoget, betul atau betul Pak? Masih beraca, ada tak Pak? Ada! Oh, dengar. Itu sungguh hidup sekali itulah kau. Kalau kau pandai itulah bagian kau. Mabrur, kalau kau tak pandai itu mabrur kau. Tak keras ngomong saya kan, tapi jelas suaranya. Ya. Allahu Akbar, hukum di Arafah. Nanti kita pakai putih semua di Arafah itu. Putih, bukan tak boleh warna hijau, hitam silahkan.
putih semua, kalau hijau kuning atau kuning warna oranye. Nah, yang macam di Muara Jambi. Botak rambut begini, Amitabha. Ya putih semua, jangan bikin yang macam-macam. Ini orang bakterinya hitam. Bakteri yang benar, bukan karena sunnah Nabi itu hidup mati, kamu sunnah putih yang kau pakai. Jelas ya Bu? Biasakan putih begini nanti balik putih kembali. Nih dari peci sampai ke dalam putih semua ada putih luar dalam. Lihat coba. Ya itu wukuf di Arafah. Di Arafah ini ada satu, memang macam-macam doa di buku itu, macam-macam itu. Ya, kalau kita mau membaca sulit terkadang. Ibu amalkan satu macam saja dia di Arafah. Rasulullah berkata, hujat Nabi Abdul Ayyam Bara'atis syamsu yawmal jum'ah Ida wafaqa Yawma Arafah yawmal jum'ah Fahuwa afdalu min sab'in hijjah. Ujar Nabi seabdal hari itu terbit matahari hari Jumat. Kalau kebetulan wukuf pada Arafah itu hari Jumat, itu lebih afdal daripada 70 haji. Nah, orang bilang haji akbar. Ya, Arafah ada satu doa permohonan bersemontan ayatillah. Nabi katakan, ujar Nabi, man qara'a yauma Arafah alfa marratin surat al-ikhlas aqta mas'al. Barang siapa yang membaca 1000 kali surat al-ikhlas, apa dulu? Qul hudu. Nah, Allah berikan apa saja yang diingininya. 1000. Satu ketika saya tanya sama mbah-mbah, bilang 1000, setengah jam selesai itu. Hebat itu orang takut tanya, baca apa mbah? Dia bilang kulhu. Maka selesaikan, maka surat Ikhlas 1000. Apa masalah Allah berikan apa yang diinginkan. Ya Bu, ingatkan satu macamnya. Kita yang tuan-tuan itu saja lama-lama minta tersebut itu. Karena kata para Arafah itu Allah ampunkan dosa-dosa makhluk yang berada di situ sebanyak pasir di pantai, sebanyak bulu kambing mandikan namanya. Itu pada ayam kalau Anda tidak mendapatkan tersebut itu pada Arafah. Karena ini cuma satu hari dalam setahun yang kita tunggu, itulah Pak, ya keuntungan tersebut itu. Makanya sampai silakan rekam semua, tapi balik jangan dibuka rekamannya. Ini macam ini ya, jangan dibuka. Nanti kita takut orang pergi haji ini kadang dia pergi cerita banyak, semua balik cerita ada mas kawan gitu, ya apa begini begini. Itu ngatain orang namanya. Rekam tapi jangan dibuka rekamannya. Jelas Pak, supaya bagus itu. Karena yang dikatakan mabrur itu adalah sesuatu yang tidak berbalik dengan hal-hal yang tidak baik secuil apapun. Maka dikatakan innal abrara lafi na'im. Abrar itu tempat naik surga. Jadi dikatakan al-mabrur itu la yukhalifu ithmun, yang tidak bergabung dengan dosa walaupun kecil. Ini tadi yang namanya mabrur. Di Arafah silahkan ibu baca di buku itu ada panduannya. Nanti dipimpin di situ. Anda sholat di situ, sholat jamak jam'an asran takdiman. Itu bisa di Arafah itu. Zuhur, asar, maghrib, isya di Muzdalifah nanti. Ya, itu dilakukan ketika di padang Arafah. Ingatlah Bu, seperti itu. Jangan terlalu banyak bercerita. Jangan terlalu banyak tersebut itu. Bahwa Rasulullah SAW berkata, apabila engkau di padang Arafah, kau jaga pandanganmu, kau jaga pendengarmu, itulah satu keuntungan bagi kamu. Ya, ini padang Arafah kali kita tahu, oh ini padang Arafah itu bukan tanah haram, tanah halal. Tapi itu kesempatan disitulah Anda satu hari yang al-hajju Arafah. Kata Nabi, haji itu Arafah. Dapat Arafah berarti haji.
Beda umrah. Orang umrah pergi juga ke Arafah, tapi tidak wukuf. Tuh pada Arafah. Jadi buat Ka'bahnya kecil. Tak apa ya. Yang ketiga, rukun haji itu adalah tawaf. Nah, di tawaf. Rasul katakan, "At-tawafu haulal baiti kas-salati illa annakum satakallamuna fihi." Ujar Nabi, tawaf haulal baitullah itu seperti salat, tetapi kamu dibolehkan untuk berbicara. Barang siapa yang ngomong, bicara yang baik. Maka dua, salat dengan tawaf itu syarat utama. Tiga, suci pakaian, suci badan, suci tempat salat. Suci pakaian, suci badan, suci tempat salat itu sama. Jadi amal ibadah kita perhatikan cuma dua, itu sama dipakai dua macam saja. Suci pakaian, suci badan, suci tempat. Itu cuma dua, salat dan tawaf. Salat dan tawaf. Nah, yang lain tidak masalah. Ya. Tawaf ini pertama yang tawaf siapa? Malaikat. Di sana kalau Baitul Ma'mur sana, di atas sana Allah tidak menjadikan manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat tawaf. Kenapa sebab tersebut itu? Ketika Allah menciptakan manusia pertama di muka bumi, datuk kita Adam tadi diprotes oleh malaikat. Ujar malaikat, percuma ya Allah, nantikan semua itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ternyata mereka tahu manusia terakhir diciptakan Allah Subhanahu wa taala yaumul jumat pada asar. Manusia tinggal masuk, saya lengkap semua. Tapi bedanya manusia dengan ilmu tadi, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Ilmunya dengan malaikat. Masuk di situ, datang ke sana, lihat karena khawatirnya Allah murka, malaikat itu tawaf ya Subhanahu wa taala. Mereka tawaf. Ketika tawaf itu ditanya oleh Nabi Adam, kapan ada tawaf ya malaikat? Kami tawaf ya Adam. 4.000 tahun sebelum Allah ciptakan kamu, kami sudah tawaf. Akhirnya diciptakan namanya Baitul Ma'mur. Keramaian, ramai di situ. Nah, itu contoh Baitul Atiq yang di bumi ini. Apa yang dibaca malaikat ketika tawaf itu? Pendek saja baca, putar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu saja baca malaikat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa dah tu? Apa lo? Kalau tak hafal jangan berani. Itu yang dikit saya tidak hafal. Paham tak? Aku keras kalau ngomongnya. Ya, itu sekurang-kurangnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Nabi Adam menambah. Ya, katakan la haula wa la quwwata illa billah. Nabi Ibrahim menambah al-aliyyil azim. Ya. Jadi ibu mau baca yang mana? Mau baca punya malaikat sampai ke Nabi Adam, sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Rasulullah. Nah, Nabi ini dia ingat pendahulunya. Dia baca punya malaikat, dia baca punya Nabi Adam, dia punya baca Nabi Ibrahim, dia baca punya dia ngajarkan kepada kita. Setelah Nabi membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ujar Nabi, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika wa habibika Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Itu putaran pertama. Kalau tidak bisa baca itu, hafal, tidak usah jadi pembimbing. Pembohong saja kerjaan. Ya saya cekneskan dulu. Mana orang-orang? Ya. Jadi kalau ibu lupa, sekurang-kurang jangan tidak baca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar terus. Ya. Dengar ibu. Yang tua-tua ini ada yang peka bu. Nanti senyum-senyum dia tuh peka dia. Ya. Ya, mudah kan? Itu baru putaran. Nabi ngajarkan putaran pertama itu. Makanya kalau ngaji sama saya itu betul-betul tepat waktu, lambat ketinggalan. Aku tengok yang lambat-lambat datang dari toko tengok gitu. Nah, biar urusan dia. Yang lambat-lambat juga surganya. Nabi yang kedua membaca, Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wa ana abduka wa abdu abdika wa hadha maqamul a'idhi bika minan nar faharrim ya Allah luhumana wa basharatana 'alan nar. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa qrinal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Lupa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar terus, jangan tidak dibaca. Jelas ya? Yang lambat di belakang bersantai pada duduk. Sejam ya. Yang ketiga, doa Nabi ngajarkan takbir tangan kita. Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki wasyiqaqi wan nifaqi wasu'il akhlaqi wasu'il mandari wal munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Lupa lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Ini masih lama berangkat, berapa bulan lagi kan, hafalkan dikit hafal mudah-mudahan. Minta kepada Allah, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Itu memudahnya. Ya. Ya, Bu. Nanti putaran keempat lagi dibaca. Enggak ada putus-putus nih. Kalau pilih Allahumma ja'alhu hajjan mabrura. Kalau umrah, Allahumma ja'alha umratan mabrura. Wa sa'yan mashkura. Wa dhanban maghfura. Wa amalan salihan maqbula. Wa tijaratan lan tabur. Ya alim akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Lupa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu baca ya. Saya lakukan panjang waktu tidak cukup. Yang kelima dibaca doanya tuh ya, Allahumma azillani tahta zilli arsyika yawma la zilla illa zilluka wa la baqiya illa wajhuka wasqini min haudi nabiyika wa habibika Muhammadan sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan mari'atan la naf'u ba'da abadan. Lupa pula baca lagi yang tadi ya, jangan kosong ya, jangan baca Pancasila di situ ya. Ini undang-undang tap MPR dibaca, goblok betul kau. Yang keenam dibaca Nabi,
Allahumma inna laka alayya huquqan katsiratan fima baini wa bainaka. Di mana di kitab kalau kita ada hafal tuh? Ada bukunya. Wa huquqan katsiratan fima baini wa bainaka. Allahumma ma kana minha faghfir li wa ma kan khalqika fathanni waghnini bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi katika amman siwak ya wasi'al maghfirah. Allahumma inna baitaka 'azim wa wajhaka karim wa anta ya Allah alimun karimun 'azimun tuhibbu 'afwa fa'anni. Aduh, yang keenam ya, itu dibaca ayat ketujuh penyempurnaannya, bukan ketujuh. Ya, Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut wal 'afwa 'inda hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma zidni 'ilman nafi'an wal hifdzi bis salihin. Ada 7. 7 betul? Ayo ada yang hafal puasa sejuta sekarang. Dibaca sekurangnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mbah apa insyaallah ya? Sedikit. Nah, yang ditinggalkan. Kan terlalu kau Mekah tak ada hafal sama sekali dikit pun juga. Iya, teruk betul kau jadi umat Nabi. Parah betul kau. Iya, tapi nak mabrur kau. Mudah apa tersebut itu. Baik, 7 putaran tersebut itu ya. Tawaf. Itu Ka'bahnya mana? Kau taruh di sini atau gimana? Mana tadi panitia? Sudah pernah praktik juga lah ya. Tahu lah tawafnya. Dah duduk, dah saya ngomong apa-apa. Syarat tawaf itu 9 syaratnya. Kurang syarat tidak diterima. Dengar, 9 syarat. Pertama, syarat tawaf itu menutup aurat. Menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Dengar. Jangan lutut ditutup, pusat ditutup, nampak perkutut. Artinya kan panjang nih, pusat ke atas, lutut ke bawah. Itu aurat laki-laki. Kalau wanita auratnya jami mubadaniha, ilau jakape, baper semuanya aurat, kecuali wajah dan 2 telapak tangannya. Ini wajah dan 2 telapak tangan itu saja yang dilihat ketika fatwa. Fatwa namanya. Kalau takwa tutup semua kecuali bola matanya saja. Itu ya. Jaga kalau satu lembar rambut itu aurat nanti namanya. Dengan sebab keluar rambut itu tidak sah salatnya, tidak sah tawafnya. Baik dengan itu wanita yang diutamakan. Syarat ya. Kemudian lagi syaratnya mesti suci daripada hadas besar, hadas kecil. Yang kecil wajib wudu, yang besar wajib mandi. Ya, Bu? Yang ketiga, seterusnya syaratnya adalah wanita bersih daripada haid. Ya, Bu? Laki-laki juga begitu kebalikannya janabah. Dan terus memulainya daripada rukun Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad. Rukunnya mananya apa? Rukun Islam 5, rukun 6 rukun imannya 6, rukun salat 13 plus 4 itu tumakninahnya. Rukun tawaf kenapa? Di tawaf ini rukun tawaf itu ada 4 tuh. Itu. Ada namanya Hajar Aswad, ada namanya rukun Iraqi, ada namanya rukun Yamani, rukun Syami, ada nama rukun Yamani. 4 rukun. Ini rukun 4-nya adalah 360 derajat. 360 titik. Setiap rukun itu adalah sudut siku-siku 90 derajat.
Yang gini ya, 90. 4 itu 360. Anda mesti meletakkan niat itu di rukun Hajar Aswad di antara 90 derajat tadi. Dulu kami ketika di Mekah tuh kecil-kecil, itu ada bintang besar, hampir segede masjid inilah bintang itu, besar begitu. Ya bang, itu kalau kita letak bisa 200 orang di situ berdiri. Diprotes karena bentuk bintang kejora punya Yahudi. Dibuang. Tahun 80 diganti garis coklat. Payah lagi setengah meter jauh coklat. Orang berdesek-desekan di situ, didorong-dorong. Payah juga dibuang lagi. Diganti lampu hijau. Di atas begitu lampu hijau. Nah, kalau kau tak mengaji, kau tak tahu namanya rukun itu. Ya. Yang nama rukun ini apabila kita dekat sempit, apabila kita jauh dia luas. Itu rukun. Kalau kita dekat sempit dia, kalau jauh dia luas. Otomatis kalau dia begitu rukun itu kan luas. Satu di sana bisa ratusan orang untuk nawaitu tentang masalah tawafnya. Dekat sempit, jauh luas. Disitulah letakkan nawaitu atau mengulangi niat itu. Jadi kalau orang niat haji dan umrah, sunnah cuma mengulangi niatnya tawaf itu. Tidak lagi diwajibkan karena sudah berniat pertama, labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Sudah masuk situ. Ya. Kemudian lagi mesti tawaf itu 7 keliling. Jangan kurang 1 langkah apapun. Ustaz bagaimana? Yang mencukupkan dia 90 derajat tadi di situ pelajaran. Tawaf itu mesti mengirikan Ka'bah, berlawanan arah jam itu. Ya, dan di jarumnya. Mengingatkan Ka'bah kenapa? Artinya Ka'bah itu tidak kita hadapi dan tidak kita belakangi, santai saja. Ya, ini mengingatkan Ka'bah. Kemudian tadi 7 keliling dengan keyakinannya masing-masing. Artinya kalau bapak ibu suami istri tawaf, yang sunnah itu laki-laki sebelah kiri, perempuan sebelah kanan. Kalau ibarat gandengan juga mesti pakai aling-aling satu. Ya pakai tutup, bapaknya pakai begini, ibu boleh pegang di sininya. Jangan pegang-pegangan begini, batal tuh. Karena di sana ada orang begitu. Jadi yang ikutkan yang model lain punya kau itulah sudah. Kalau di sana macam-macam, ada satu mazhab yang tidak membatalkan itu, ya. Jadi kita punya kita saja dipakai, yang biasa dibuka dipakai, pakai lagi. Yang dipimpin, ya, yang mesti ada aling-alingnya. Ustaz, kalau suami orang bagaimana Ustaz? Nah, dipegang, pakai kain dipegang Ustaznya, jadi Ustaz dipegang dia yang dipegang, ya. Boleh, ya, tapi kalau sama bini kita bersentuhan batal, kalau sentuh dengan ustaz walaupun tak batal tapi gatal. Dengar. Dan tawaf ini selanjutnya syaratnya mesti di dalam Masjidil Haram. Mesti di dalam Masjidil Haram. Ya, jadi kalau 9 macam kau ikuti, silahkan kau tahu. Baru kau mulai di Hajar Aswad. Nah, kalau kita masuk ke Masjid Haram, sekarang luas bukan main. Lihat Ka'bah kita, lihat ke Ka'bah, apa yang dibaca? Boleh masuk tuh. Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayna rabbana fis salam, wadkhilna jannata daraka daras salam. Tabarak rabbana wa ta'ala Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa takriman wa mahabatan wa rif'atan wa birran wa zid ya rabbi man syarrafahu mimman hajjahu aw tamarahu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Beda masuk masjid kita, Pak. Karena menengok Ka'bah itu sudah dapat 20 rahmat, Bu. 20 rahmat.
kalau ibu tawaf dapat 60 rahmat lagi. Ibu salat di Masjid Haram dapat 40 lagi, berarti 120 rahmat. Kira-kira ada dah haji rahmat ke rumah kau? Tuh, memandang Ka'bah itu ibadah tuh. Semua masjid kita disunahkan memandang tempat sujud tanpa kecuali dimanapun, kecuali Masjid Haram. Di situ berhadapan kau sunnah kau tengok Ka'bah. Oh Ka'bah. Karena memandang Ka'bah ibadah. Jelas Pak ya? Semua masjid kita mengatakan mustaqbilal qiblah. Semua masjid tanpa kecuali Masjid Haram. Kalau kau di hadapan Ka'bah bilang mustaqbilal Ka'bah. Jelas ya? Mustaqbilal Ka'bah. Nah, poinnya saja bilang. Semua masjid kau berdoa. Tangan kau begini nih. Ini semua doa Pak. Ya, dan Masjid Haram beda. Kalau kau nanti Hajar Aswad di samping itu ada pintu Ka'bah, di antara itu ada nama Multazam. Ya. Di Multazam doanya begini orang Pak. Nah, ya. Ada contohnya ini. Yang ngantuk di belakang tuh. Ya, Hajar Aswad. Ini pintu Ka'bah. Ya, ini begini Pak doanya. Coba biar saya jelas. Ditempelkan pipi kanannya ke Ka'bah itu di Multazam, tangannya begini. Beda tuh bedanya di Makkah. Kalau di Multazam, Allahumma ya Rabbal Baitil Atiq, a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar ya dzal judi wal ihsan. Allah masih akibatana fil umuri kulliha. Doanya banyak di buku itu. Jelas ya? Itu Makkah beda dengan yang lain. Nah, perbedaan kamu mesti tahu tersebut. Jelas apa jelas? Setelah mengatakan semua masjid itu sunnah kita setidaknya tahiyatul masjid kecuali haram. Sedapat upayanya kau masuk untuk tawaf. Itu tahiyatnya. Tapi kalau sekarang padatnya ampun Pak. Ya, ada beberapa hal tidak dapat tawaf salat 2 rakaat. Tidak dapat 1 rakaat baca 4 kali. Tuh, doa tawaf tadi. Di sana subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyil azim 4 kali. Itu nama sama tahiyatul masjid. Nah, tadi yang masuk masuk. Ada sebenarnya 2 malam. Tidak ada kan? Cuma duduk tok gitu. Masjid kau bikin pasar. Nah ini pelajaran. Dan kalau kau masuk duduk baca 4 kali itu sama ganti 2 rakaat. Jelas Bu? Ada yang di luar laki-laki itu? Lagi halangannya? Nah, berarti Ustaz itu. Aku tanya kalau ceramah bilang ada halangan apa? Kalau wanita di luar kan ada halangan alasan kalau laki-laki halangannya apa? Iya memang halangan nampaknya ganti kelamin enggak. Aku tengok dari jauh Pak. Iya. Memang disinggung? Ya. Ada yang mau tanya? Kurasa panitia tidak sempat praktek ini penting pengajian ya dulu ya. Tidak sempat jam 3, tidak sempat. Ya. Nanti pengajian Anda mau tanya silakan. Silakan yang mau tanya. Malu bertanya. Sesat di jalan Bu. Sesat di jalannya. Kalau besar kemaluan, susah jalan. Silakan yang mau tanya. Ya. Tauhid itu panjang ceritanya. Penting saya ingatkan kepada Anda tentang tauhid itu ya. Baik. Orang lakukan ibadah tersebut nih saudara. Dikisah saja ya. Allah satu jagat raya, Allah perhatikan semuanya. Setiap malam pergantian kalender kecuali satu Masjidil Haram. Yang diperhatikan siapa yang ada di Masjidil Haram. Sedang tawaf kah? Sedang sholat kah? Sedang baca Al-Quran kah? Sedang i'tikaf kah? Sedang duduk-duduk saja kah? Maka para itu katakan ya malaikati fashhadu lakum anni qad ghafartu lahum. Emang saksikan buat tengah malam nih ya.
Siapa yang begitu caranya masuk haram, aku ampunkan dosa-dosa mereka. Paham tuh maksudnya? Daripada duduk-duduk bercerita tentang kelapa mahal, sawit mahal, duduk bisa haram mahal. Paham bu? Ya, jangan jadi bisnis lagi bu, duduk kelapa mahal sekarang. Gak usah lagi yang paling mahal di hadapan kau. Kau pandang ibadah saja. Kenapa? Ada yang mau tanya? Atau paham semua udah? Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Jadi kan kita dikasih contoh ya tadi ya, kalau kita di antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah daerah Mekah. Kalau kita agak jauh dari situ, jadi doa kita bagaimana cara mengangkat? Baik. Itu kan namanya multazam. Multazam itu karena seltazamu Nabi, orang pada bergantungan di situ. Tempelkan di tangannya begitu. Tapi kalau di jauh tidak mungkin begitu. Biasalah kita. Sampian jauh-jauh dia multazam. Ya, sampian begini, orang apa tuh? Menyerah tuh gimana? Enggak. Itu syarat. Kalau misalkan begitu gayanya, kalau ditunjuk silakan di mana. Jelas ya? Itu tadi. Apalagi orang ketika sudah salat, sudah tawaf itu kan sudah 2 rakaat ya. Nah, tawaf itu kan rakaat tawaf itu sunnah dituntut. Tak sempat di Masjid Haram, di luar masjid, tak sempat di Masjid Haram, di hotel boleh, yang penting di sana haram, jangan ditunggal kalau salah. Tuh, hebatnya tahiyat tawaf itu. Setelah 2 rakaat tawaf, Fatihah, kuliah, Fatihah, dah hafal kuliah, keluar Fatihah, Ustaz. Kalau tak hafal Fatihah gimana Ustaz? Mau apa? Balik kampung. Ya. Ada yang tak hafal Fatihah. Memang ada. Terus betul ngajari Fatihah. Setua-tua begini, wah, ampet semua. Dengar ya, dia akan dengar dikira ngomong. Ya, ini hal-hal. Itu tadi kalau jauh dia begini, tapi dekat kelebihan Masjidil Haram. Kullu hasanatin bi mi'ati alfi hasanah. Setiap kebaikan tanah haram itu berganda dengan 100.000. Apa juga kebaikan? Maka Ibnu Abbas itu dia kalau masuk ke Mekah khusus bulan Ramadan, baru dia ada itu ke tanah halal. Meninggal di Taif. Mudah-mudahan ada kata nanti itu ada makam Ibnu Abbas yang terkenal dia tafsir. Dalam tafsir Ibnu Abbas itu sih di situ. Ya, ini makanya di Mekah hati-hati Bu ya. Ini kadang-kadang sampai hati di emperan Haram tuh nyemur ke pakaian, ya, nyemur mukna banyak begitu. Ya, masuk ke masjid pakai sandal, tak patut di sini patut tak pakai sandal masuk. Apalagi Masjid Haram jangan buat begitu, itu akhlak namanya. Orang pantas tersebut itu. Dikatakan tanah haram kenapa? Rasulullah berkata, ujar Nabi man mata bi ahadil haramain min lisanil amin yaumil qiyamah. Barang siapa mati dan 2 tanah haram, Allah bangkitkan dalam keadaan aman yaumil qiyamah. Itu hebat. Kita bilang bukan sama, enggak. Nih di sini tanah sama enggak dengan di situ? Harga beda. Sehingga emas 3 bis enggak sama apa di tanah haram. Kalau sama berapa dan muntah apa? Enggak usah pergi kau. Sama, beda. Ka'bahnya beda. Sampai mau dipindah sama Abraha ke Yaman dulu. Enggak bisa memang begitu, udah. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyamal linnas. Ka'bah itu orang semua menyorot. Jadi keliling tawaf itu, keliling. Jadi kiblatnya satu dari mana saja. Dan ada model pusaran begitu. Itulah di pusatnya di Makkah temukan di Masjid Haram itu begitu orang caranya masalah salat. Jelas penjelas? Mau tanya apa? Silakan. Baik, ketika kita tawaf salat berhenti dulu Pak. Ya, kecuali orang dulu biasa kalau salat tarawih tetap dia tawaf dikasih waktu. Karena salat fardu tidak boleh itu. Ya, dia antara 2 sama-sama fardunya. Kalau satu tidak bisa diulang, masalah karena kalau tawaf itu bedanya. Amal ibadah ini kalau 2 tadi tawaf itu bedanya. Kalau kita salat
kita buang angin mungkin atau batal 2 rakaat kita wudhu, ulang dari pertama tidak? Ulang dari pertama. Tapi kalau top tidak, Anda buang angin mungkin putaran yang ketiga, Anda wudhu lagi diingatkan di mana stop disambung. Bisa? Itu tawaf bedanya. Jelas ya? Ya stop di situ, jangan tambah event Anda. Nah, jalan kemana? Itu semua orang di situ. Jutaan manusia itu. Awalan tawaf. Tidak, atau itu muter namanya Pak. Makanya tawaf itu keliling. Kalau sa'i itu namanya kali. Ya, kali. Ya, itu toh. Setiap Anda tawaf itu, apabila Anda naikkan langkah Anda, Allah naikkan derajatmu. Apabila kau turunkan kakimu, Allah hapuskan kesalahan. Coba. Hebat kan? Dan tawaf ini lebih dekat dengan Ka'bah, lebih besar pahala pada jauh. Pada beda kita biasa kerja kita kalau kuat kan lebih besar pahala gajinya, belum tentu. Ibu jadi tukang apa nih? Mengangkat porter lah. Ya, satu kulkas dari sini ke pelabuhan. Ada tak kira-kira yang kasih 1 juta? Taruh 1 juta ya. Bos di bank satu sains. Ayo berapa miliar? Itulah kan ilmunya ada. Nah, ilmunya ini yang dikejar sama kita tentang masalah tawaf tersebut. Ya, jelas apa jelas? Ada yang mau tanya lagi? Silakan Pak. Tadi Bapak menjelaskan tentang berkeliling Ka'bah Pak ya. Misalnya kita dengan istri Pak, cara bergandengnya tuh apakah di belakang kita, apakah di samping kita Pak? Istri kita gandengan, ada? Lucu kan kalau gandengan itu kira Pak samping atau belakang? Bahasa Indonesianya. Hah? Samping gandengan kan? Kalau di belakang bukan gandeng namanya kan? Iya, itu ngumpet namanya. Betul atau betul? Bahasa Indonesia ada keliru kita. Gandengan itu kita sebelah kiri, istri sebelah kanan. Kita begini sama mana? Istri kita boleh pegang di ininya, ya. Jangan buka begini, pegang begini. Jangan, itu batal. Ya. Dan di sana itu macam-macam gayanya Pak. Ada yang biasa, macam laki-laki wanita. Biasa, jangan ikut itulah. Pokoknya masing-masing pakai sesuai pengajiannya. Ya, nah, kita tidak usah buka masa khilaf itu, tak usah. Itu masing-masing gaya itu. 7 keliling dengan gaya masing-masing bagian kita bergandengan sama istri. Kata suaminya bilang, saya sudah 7 Bu. Mas, ini aku baru 5, kata bininya bilang. Ya, jangan bertengkar. Bapak selesaikan 7-nya, ditemani istrinya 2 nambah. Temaninya jalan. Kalau sudah selesai. Kalau di pandai-pandai putus itu hati-hati putus balik kampung. Jadi putus. Itu kebalikannya. Ibunya bilang saya sudah 7 Mas. Macam-macam kalau kata masnya bilang, aku ini mimpin kau, mesti ikut aku kau. Udah. Aku udah 7 sampai 5 tambah 2. Nah, itulah tadi keyakinan masing-masing walaupun dalam keadaan bergandeng. Jadi kalau mana tahu Pak, orang tua di belakang kita lah yang nama gandengan bini kita ada. Mungkin apa? Nah, itu tetangga di belakang silakan ya. Nah, itu aku udah tahu lah kalau bini tetangga. Ya, karena tetangganya aku takut. Ya, kan udah tetangga naik pula nanti dia. Ya, itu saja ya. Jaga tentang itu. Ya Bu, yang penting kita belajar. Jaga aurahnya Bu. Ya, jangan 1 lembar pun salat tawaf 1 lembar pun rambut muda daripada mukna ini. Kalau orang perempuan bisa pakai mukna begini, tarik kacamatanya di kacamata, tarik. Ikut arah mukna. Ikut. Balik karena gitu cermin, masukkan kembali. Yang punya mukna begini ada yang 2, jangan pakai tali saja, kasih 1 lagi penutup. Ada kan? Dia pakai tali gini. Ibu selain di belakang 1 lagi penutup, itu wanita, hati-hati. Tengok kau ini saya ini adalah keluar. Begitu mestinya. Ya, itu wanita. Ya. Itu. Kenapa? Ada yang mau tanya Ibu? Ada yang mau tanya? Aku gampang kalau tanya itu paham lah berarti. Kamu urusan orang berarti. Masih ada yang mau tanya? Masih ada yang mau tanya? Di belakang mau tanya? Tegak? Sampai ada yang mau tanya? Ayo berdiri. Iya. Kadang kalau diancam takut juga dia. Ini tentang ini dia kan enggak lah. Kita sama-sama nih Bu ya. Satu pesawat nih Bu. 747 Boeing 450 orangnya Bu. 10 bus ini. 10 bus 12 WC-nya. 12 WC-nya. 8 di bawah 4 di atas WC-nya. Baru 2 tingkat. Janggut tuh. Itu pesawat besar begitu. Ya dah. Nah, itu tadi sama-sama Bu.
Itu ya, yang penting berangkat. Baik. Tawaf ya. Selesai tawaf 7 keliling. Ya lah. Baru lakukan salat sunnah tawaf tadi 2 rakaat. Setelah itu baru berdoa. Silakan. Doa yang diutamakan itu kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, makruh orang meminta selain surga. Plus doanya itu minta 3 kali haji. 3 kali haji. Tambah, jangan minta bini 3. Oh, dengar ya? Ya. Itu kenapa Rasulullah 3 hajinya, Nabi 3 kali haji. Aku baca kembali. Rasulullah katakan, ujar Nabi, man hajja hajjatan ada fardahu. Haji 1 kali tunaikan kewajibannya. Rata-rata pergi 1, itu tunaikan kewajiban masih. Dipanggil orang Pak Haji, Bu Hajjah, semua kan? Ya, itu rata-rata. Yang kedua dikatakan wa man hajja tsaniyatan dayana rabbahu. Haji 2 kali punya deposito di sisi Tuhan. 2. Ya. Uang yang halal dibawa apa? Tanpa korupsi, uang maling. Ya. Wa man hajja tsalitsatan harrama syabasatan nabar haji. Allah haramkan rambut dan kulitnya daripada api neraka. Dengar, maka Nabi itu hanya 3 kali. 3 kali. Rambutnya itu apalagi kulitnya. Kulit itu apalagi daging dan tulang. Itu hebatnya Rasulullah ngajak kita. Jangan merasakan sudah cukup 1 kali. Minta 3 kali. Kalau sudah minta begitu aman Pak, umur ada di situ. Rezeki ada di situ. Kasih ada di situ iya. Coba kalau kau Ustaz jadi imam masjid, beda doanya Allahumma tawil amaran. Ya, ada tak? Ya Allah panjangkan umur kami. Tahu orang mati semua kami tinggalin apa kau? Wa arsis as'aran, murahkan harga untuk kami. Makanya mati sipit kaya kau jadi. Ngomong apa? Ya jadi kuli di negeri sendiri. Betul Pak? Anda nggak tahu itu tak betul? Apalagi bilang waksir arzakan, banyakkan rezeki kami. Kalau banyak rezeki Pak, di Jakarta 1 hektar, di Betara 1 hektar, Jambi 1 hektar, dekat Pondok 1 hektar, kebakaran kemarin malam hektarnya. Bingung kan? Bingung? Nah, Nabi tidak begitu Pak. Nabi bilang coba tawaf yang ke-7 kamu baca tadi. Allahumma inni as'aluka imanan kamila ya, wa yaqinan shadiqah, wa rizqan wasi'ah. Nabi doanya rezeki yang luas. Kalau tadi kita luas apa Pak? Panjang kali lebar, dapat semua diawasi. Tuh Nabi ikut punya Nabi, jangan ikutkan doa Ustaz. Ini kendak kita berdoa. Coba tahu itu doa. Pertama minta kesehatan, ujungnya kita disempurna. Ujungnya Allahumma zidni ilman nafa wa ahli. Ya Allah, berikan ilmu tambahan dan sertakan aku bersama orang-orang yang saleh. Itu doanya nah. Itu putaran yang kedua. Dapat bukunya sudah semua Bu? Manasik sudah dapat semua? Sudah dapat? Nah dibaca-baca di rumah. Yang jadi kawan-kawan saja bukan tongan. Taruh sini ya. Ada yang mau tanya lagi? Nah ditantang tak mau? Ya, ada yang mau tanya tuh kan? Ya. Ini manasik. Biasanya kita setelah Ramadan, ini sebelum sudah diberitahu. Sempatan Pak ya. Ngajilah sama guru-guru tentang hal-hal kembali tawaf tadi. Setelah tawaf sa'i ya. Sa'i. As-sa'iyah itu apa maknanya? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau masih di Palestina punya istri namanya Sarah. Ya, Sarah nama. Ternyata usia berlanjut dan punya anak Pak. Dia punya jariah hamba namanya Hajar, kulit hitam. Diajaknya ya untuk musafir menyertai dia sampai ke tanah Makkah itu. Di sana Hajar dihajar pula bahasanya. Ya, dikawin maksudnya ya. Nah,
Ismail juga yang di Palestina sana, Sarah lahir punya anak namanya Ishak. Loh, kok kita tahu Ustaz? Iya, ada orang kandungan itu setidak-tidaknya kandungan 6 bulan Pak. Umumnya 9 bulan 10 hari, paling lama 4 tahun. Ada ibu hamil 4 tahun di sini? Tak ada ya? Imam Syafi'i rahimahullah 4 tahun menurut ibunya. Imam Syafi'i itu 4 tahun menurut ibunya. Makanya ini pengarang kitab Al-Um, karamat kalau yang tidak bid'ah lah. Karamah dia. Dalam ibu itu kita Al-Um itu nama kita Indo ya. 4 tahun. Nah, kalau orang tuh dalam 4 tahun keluar ngerokok dia. Tengok enggak pengennya? Muka asap semua. Lahir putra Ismail. Satu ketika beliau rindulah nak balik berita bahwa di sana melahirkan. Tak tahu kan di sana berada. Ya Hajar, aku akan ke Palestina sana. Apakah kita perintah Allah? Iya perintah Allah. Silahkan. Subhanallah. Ditinggallah anak yang kecil tadi sama ibunya, si putih dan si hitam. Emaknya hitam, anaknya putih. Di Palestina, Ibrahim putih, Sarah putih, keluar anak putih. Di Makkah, Ibrahim putih, istri hitam, keluar anak putih. Ada orang punya istri putih, suami hitam, putih atau hitam, ada yang dilihat nanti. Kalau ibu putih, suami putih, keluar hitam, siapa dia kira yang bojeng Pak? Ini ada yang dilihat. Ditinggal, makanan sekedar saja ada. Ya, sudah. Ya Allah, aku serahkan kepada biwadin. Ya. Lain inda baitika muharram rabbana wa taqabbal du'a. Karena bagi Allah belum serahkan anak aku di lembah yang tidak ada apa-apanya. Subhanallah. Dan Nabi Ibrahim doanya setelah 2500 tahun baru mustajab. 2005 tahun baru ada. Sampai kalau ke Mekah nanti apa saya bisa beli? Ada yang halal. Ya. Dan kayak musimnya durian ada, sambal asam ada, pempek ada, tahu ada. Tanya aku, nggak aku supermarket loh. Ya, lengkap 24 jam ke supermarket itu ada. Ya, yang tak pernah kau jumpa bukan ketemu kau di sana. Allah Akbar. Balik ke sana bersama Ismail yang kecil. Hari ke hari sudah 1 minggu begitu, makanan habis, cuaca panas, Ismail menangis kita air asin tidak ada lagi, kosong, menangis Ismail, menangis meronta, ibu yang sayang anaknya pergi antara Safa dan Marwah, bukit Safa dan Marwah, putar, dan jauh kelihatan panas kan nampak macam air, orang bilang Fata Morgana, ya, bahasa Arab saraf, nampak, kejar sana, kejar sini, kejar sampai 7 kali, ternyata di samping Ka'bah itu dia ada makhluk besar di situ, anaknya di situ, ya, didekati, tanya makhluk itu mengumpulkan sayapnya ke bumi tersebut. Ismail mengentakkan tumitnya kecil dari ke bumi, memancar mata air. Dekat di situ, namanya ibu tidak takut Pak. Bagaimana didatangi tersebut itu, ambil anaknya, keluar mata air. Apa dibilang? Zam-zami ya Allah. Zam-zam berkumpul, zam-zam mana kumpul air yang berbaraka. Kumpul sejak itu sampai sekali berkiamat tetap air kumpul. Itu doanya Nabi ibunya Ismail Hajar kan. Ya. Makanya Safa Marwah itu adalah lambang kasih sayang seorang ibu. Maka Allah katakan inna Safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Allah bilang Safa Marwah ini rukun daripada haji, rukun daripada umrah. Kalau di umrah dia yang ketiga, kalau di haji
per kali, bukan per keliling. Kalau Ka'bah itu dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad itu satu keliling. Jadi kalau Safa Marwah tidak, dia satu kali. Inna Safa kata wal Marwata min dari Safa itu satu. Jadi dihitung setelah selesai. Setelah selesai. Saat kalau kita belum dihitung satu, belum pergi lagi. Sudah selesai dari Safa ke Marwah satu, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jelas Pak? Jadi mulai di Safa pertama itu kali yang kedua, kali yang keempat, kali yang keenam. Di Marwah itu kali yang pertama, kali yang ketiga, kali yang kelima, kali yang ketujuh. Paham? Nah, itu Safa dan Marwah 399 meter. 4 tingkat sekarang Pak. 24 meter lebarnya. 4 meter tengah kiri dan kanan 2 dan 2 itu untuk kursi roda, bukan sepatu roda. Kursi roda yang sehat di kiri kanan itu. Dulu kalau kami kecil dulu Pak masih stick begini dia, tahun 70-an. 80 sekitar masih muter kecil Pak. Sekarang udah perluas. Dulu kita muter nah, di situ. Jelas ya? Itu salah satu. Jangan tinggalkan. Satu Anda tinggalkan ambles haji Anda secara keseluruhan. Itu masalah rukun. Di situ kita pakai ihram juga Bu. Dan ada yang tidak pakai ihram juga. Apabila orang balik dari Arafah, Muzdalifah, Mina, melontar di sana, sudah pakaian biasa. Nanti ke Mekah dia tahu sa'i tambah ihram pakaian biasa. Nah itu tadi ada. Jadi sesuai apa tersebut yang akan dilakukan. Jelas ya Bu ya? Jam 3 hampir dan ya. Jadi waktu jam 3 saja selesai, makanya aku tidak bisa praktek bilang. Ya, orang praktek datang ke rumah tapi bawa beras Pak ya. Iya enak gratis semua kau. Tadi kan jam 3 tadi ya. Baik. 7 kali dan dapat terputus Pak. Dia tidak isyaratkan mesti wudu. Orang datang bulan silakan, junub silakan. Tak wudu saya yang penting kalau aurat buka dikit ada masalah. Ya jangan buka semua Bu. Dulu tidak dikatakan lagi. Ya. Karena kenapa boleh? Karena Safa Marwah itu tidak termasuk wakaf tanah haram. Tidak termasuk Masjidil Haram. Jadi kalau orang Sami boleh ibu-ibu berhak nengok tuh. Antara Safa Marwah di Safa itu dekat Ka'bah begini nengok. Kalau Marwah jauh dia lindung sudah. Safa kamu dia di ujung nampak duduk di situ saja. Kalau berhalangan untuk tawaf. Makanya semua amal ibadah itu yang terhalang mesti suci pakaian dan ibadah itu cuma 2. Sholat dan tawaf, yang lain silakan. Termasuk hukum di Arafah, termasuk kita mati di Mina, termasuk kita melontar. Ya semua kecuali 2 hal itu yang diperhatikan. Nah ini poin ini mesti ada perhatikan supaya memudahkan itu terutama bagi wanita. Anda dengar bagus baik supaya kan kita mudah memaham tentang apa yang diajarkan poinnya itu. Ya. Di Makkah Al-Mukarramah itu tidak ada yang terindah Anda lakukan amal ibadah kecuali tawaf. Tawaf, walaupun di bulan apapun tetap tawaf. Karena satu-satunya di situ. Tidak ada di dunia ini 24 jam doa mustajabah kecuali di Ka'bah itu. Dan masuk tawaf. Nah, karena antara Makkah Al-Mukarramah, Safa Marwah, Muzdalifah, Mina itu ada 15 tempat mustajab doa. Yang 24 jam di tawafan itu asal bawa tawaf. Syaratnya tawaf sunnah itu mesti berniat. Ya, kalau tak berniat itu tidak sah. Nah, kecuali tawaf haji, tawaf umrah yang memang sudah termasuk ketika niatnya ya nawaitu haji dan umrah itu. Di Makkah, di Madinah tidak ada lebih afdal Anda ziarah kepada Rasul itu saja. Ziarah ke Nabi utama di Makkah tawaf. Itu yang poinnya Pak ya. Jadi akan bagus baik. Ya jadi jangan lupa tawaf itu. Kemudian lagi oleh-oleh di Makkah itu tidak ada yang lebih afdal, itulah Zamzam. Di Madinah tidak ada yang afdal kecuali kurma ajwa, itu saja. Jelas ya? Satu-satu saya bilang yang lain terserah sama kamu. Ya ini
diutamakan tersebut itu, mintalah apapun yang Anda inginkan, karena Anda diberikan 400 suara. Setiap yang datang ke Mekah itu punya 400 suara. Pilkada, pilpres kan berapa suara? 1 kan? Kalau kamu Allah 400 suara kau. Kan main kamu Muhammad SWT doa 400 tuh. Kita ini mungkin pergi haji sekarang, didoakan datuk mbah kita dulu. Nah sekarang kita doakan siapa pula yang setelah kita saling wa tawassaw bil haq wa tawassaw. Itu tadi pergi haji dan mau umrah tersebut. Jelas ya? Ada yang mau tanya? Jam 3 sudah dekat. Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Panitia mana? Aku ikut peraturan saja. Ya, peraturan. Karena panjang seharian itu buat ya. Jelas bahasa saya ini, Bu. Ada yang mau tanya 10 menit lagi? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ya. Ada yang mau tanya sampai? Alhamdulillah. Namun kita lihat tawaf di Makkah itu apapun tawafnya berakhir dengan tawaf wada. Di Madinah apapun amalan kita berakhir dengan ziarah wada namanya. Di Makkah tawaf wada itu hukumnya wajib, laki-laki dan perempuan wajib tak lakukan berdosa, yang kedua bayar denda dengan seekor kambing atau lakukan. Ya. Kecuali wanita yang berhalangan, sedang menstruasi itu gugur di tawaf wada. Kalau Anda apa yang halangan? Datang bulan. Tidak ada halangan artinya, halangan ini. Laki-laki tidak ada halangan. Ini aku halangan bersama halangan apa kok? Makanya usahakan ya Allah Rabbi yassir wa la tu'assir. Itu doanya. Minta Allah Ta'ala supaya dimudahkan sebenarnya. Ya. Ya Bu. Tawaf wada di Madinah ziarah wada. Tapi kalau tawaf wada setelah wada jangan lagi apa-apa kecuali berangkat pulang. Kalau ziarah wada beda. Belum berangkat silahkan kembali ke Masjid Nabi. Tidak apa-apa. Karena kalau Mekah tawaf wada Rasulullah berkata, "Ujar Nabi la yanfiranna hadun hatta yadur aku bil baiti." Jangan kau tinggalkan Mekah kecuali diakhiri dengan satu perjanjian dengan tawaf wada, pamitan. Ya. Tawaf wada itu beda doa yang saya baca tadi, Pak. Tawaf wada itu penentuan kamu sampai lagi tidak ke Mekah nanti lagi. Ya, dengar tuh mungkin halaman berapa tuh di buku Anda tuh tawaf wada itu ada ya. Saya baca itu. Sama pertama, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika wa habibika Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah innal ladzi farada 'alaikal qur'ana wa radduka ila ma'an ya mu'id aqidni ya sattar usturni ya razzaq urzuqni ya raddad urdud ila baitika hadha karratin ba'da marratin sadaqallahu wa'da wa nasara 'abda wa hazama 'abda wa wahda. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat taqwa wa min al-amal. Allahumma hawil 'ala safar hadha wa qdi 'anna bu'dahu. Itu salah satu doa tawaf wada, beda tawaf yang biasa. Ya Bu, itu pelajari betul-betul. Kalau bacakan bagus baik dengan doa itu kau muncul pula di Ka'bah akan datang. Itu penentuan dalam tawaf wada. Bukan tidak baca di keliru, tawaf wada. Karena wada itu pamitan. Tengok ketika kasidah orang baca tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal ma'nusu fina kitabil amril muta'. Ada kan? Nah wada, jangan baca bidah keliru. Ya tuh Pak, pamitan di Makkah itu bagi yang tidak berhalangan bagi perempuan. Ya kalau laki-laki tidak ada halangan nih. Ya, maka lakukan tersebut itu dengan hal-hal yang
mungkin kata pimpinan kita, mungkin kita ini kalau gelombang pertama kita ke Mekah dulu berarti. Ya, Batam, kita Tunggal, Jambi, Batam, Jeddah, Makkah, ya, Makkah, Arafah, Muzdalifah, Mina, ya, Mina, Makkah, Madinah. Madinah setiap hari baru kita ke Batam, Jambi, Tunggal, apa di masing-masing. Itu gelombang pertama. Kalau gelombang kedua, kita nampaknya kita, kalau kita yang kedua, tapi biasa kalau yang pertama beda juga dia bagian orang sana. Kalau kita ini pertama, kita nanti sih itu. Kalau orang pertama tidak begitu. Pertamanya dia adalah ibarat Kuala Tunggal, Jambi, Batam, Madinah, Madinah, Makkah, Arafah, Muzdalifah, Mina, Makkah, Jeddah. Nah, Jeddah kembali kemana? Ke Batam, Jambi, Tunggal. Itu tadi. Jadi kita nampaknya kena memang jalurnya begitu tadi. Ya, mungkin dipercepat karena begitu disempatkan untuk mengaji kembali kita masing-masing supaya memantapkan amal ibadah kita. Jelas ya Pak ya? Setidaknya kita mengaji ini mengurangi kesalahan. Jangan tak ngaji sama itu memang salah. Kalau tak ngaji, tanyakan sedetail mungkin. Masih banyak waktunya lagi, 2-3 bulan lagi ikutlah pengajian, tanya sedetail mungkin supaya tidak menipiskan kesalahan yang akan berlaku dengan sebab ilmu tersebut. Panitia mana? Ya, sampai dibiarkan aku sini kalau kita ngomong. Ya, nggak ada lagi. Ada lagi tak? Iya, ini ada yang mau bertanya. Dia ada apa-apa? Ya. Satu lagi. Cara bertakbir ketika masuk Tuhan dengan lawan jenis. Cara bertakbir yang tidak batal dengan sesuatu lawan jenis. Ini bertaklid, ini ngaji di mana mulai? Katanya kan kalau bersutra lain jenis boleh tidak batal. Itu bagaimana prosesnya? Kalau kami ngaji di Makkah tidak begitu Pak. Nah, gimana? Yang nama takbir itu ngikut. Yang membolehkan sekedarnya. Kalau kita bertakbir ngikut semua, itu pindah sekaligus namanya. Kita ini enak kan cari yang membolehkan ya. Nah, kita tak mencari yang tak membolehkan. Lah kita. Pak dengan bacanya. Imam Syafi'i rahimahullah taala semua tafsir itu beda. Allah ketika berkata tentang tersebut la maslumun nisa. La masa itu bahasa la masa yulamisu mulamasatan. Saling bersentuh. Ya. Ada lama satu maknanya adalah yang akan bersentuh tentu. Senggol beda, tentu ada yang menyentuh, ada yang disentuh. Ya. Di Syafi'i ini bertemunya iltiqau basyaratain rajul yang mar'atin batalan wudu'uh. Bertemu dua kulit laki dan wanita yang bukan mahramnya itu batal. Nah, wudu'nya. Tadi sedikit kan tidak. Itulah disebut beda. Kita belajar ulama di Makkah itu daripada Syafi'i semua itu berkata boleh taklif itu yang tak membatalkan itu cuma 2 hal di bulan haji. Tawaf, ya tawaf ifadah dan tawaf wada pamitan. Kata Ustaz sekarang gimana? Ustaz dulu kan sepi, sekarang banyak manusianya kan gitu. Ya. Tinggal sampainya saja lagi. Kita laki-laki mudah menghindar sebetulnya. Kita kan pakai helm tebal. Tangan di dalam saja maksudnya. Tak ke sana sini. Tangan sengaja aja mau coba balak-balakan kawan. Ya, gokong India. Jangan. Wanita juga di dalam sana aja. Masa? Udah kan? Karena orang masing-masing menjaga sebetulnya. Masing-masing menjaga. Bukan mau orang macam-macam di situ. Itulah saja masalah. Jadi tak mengikut yang kira-kira tidak menyusahkan bagi seseorang. Itu namanya takbir. Tidak boleh namanya apa namanya talfid. Nah, berpikir talfid itu ngambil enak-enak saja. Mungkin contoh, ketika kita bersentuhan sama kita wanita jenis itu sudah batal. Tapi menurut Imam Abu Hanifah tidak. Nah, itu kan Imam Abu Hanifah. Tapi kalau yang membatalkan sama Pak, tentu berak juga sama tentang cuma bersentuhan. Ya, itulah aku bilang tadi. Kalau Afghanistan, Pakistan itu biasa dia. Kalau perempuan begini tangannya, kaki tak pakai kaos kaki, banyak di sana. Itu memang begitu. Kita jangan kayak
Syafi'i juga ada kitab Batal Sejarah itu mengatakan muqabil al-adhar. Muqabil al-adhar itu artinya menyentuh disentuh. Yang batal itu yang menyentuh, yang disentuh tidak batal. Tapi kalau tahu berdasarkan siapa tuh tahu dia pas kita menyentuh atau kita disentuh itu masalah. Jadi jangan lupa doanya Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamhim itu guru-guru kami di Mekah dulu. Ya, ada namanya Syekh Hayat Al-Bughari, benar orang besar. Syekh Hayat Al-Bughari. Ya, dulu yang mati terbang. Beliau itu kalau tawaf subuh, kelihatan 1 meter keliling itu tak ada yang sentuh dia Pak. Kosong. Itu gimana? Jadi Anda punya yakin, Allah, aku sudah engkau. Ya Allah, aku mengamankan aku sudah kan itu mudah bagi Tuhan. Kita ini belum berperang sudah mau kalah. Bagaimana nanti itu Ustaz? Bagaimana itu Ustaz? Bagaimana ini yang masalah bagi kau? Pergi dulu. Sama orang tadi yang tua-tua itu. Ustaz aku tak wakilkan melontar. Ya, kenapa? Pergi dulu. Nanti masalahnya itu. Ya Pak, ada dalam itu. Karena panitia tak punya otak juga. Kadang-kadang di sini minta pula duitnya dulu. Pak Berdang di sini ya, dan otak sini. Tak punya otak namanya itu. Ya. Nah, dia tuh siapa aja pengurus supaya aku ingatkan enggak? Cukup ya. Jamnya di panitia. Ada yang mau tanya lagi? Masih sudah cukup jamnya? Ada mau tanya segini ya? Itu masalah takdir tadi Pak ya. Silakan sama Anda, gurunya Anda mengajar begitu. Yang kedua saya ingatkan di masalah wudhu orang di pesawat. Kalau kita di Indonesia rata-rata tidak boleh dibilang tayamum di pesawat. Tapi 3 mazhab boleh Pak. Hanafi, Hambali, Maliki itu boleh di pesawat. Ya, tuh. Kami belajar di situ Pak. Pesawat itu kan ada kursi meja masing-masing kan? Boleh. Dibilang Ustaz kan ada Ustaz. Siapa yang tidak ada? Sebersih apapun ketok gitu. Kalau kasih terang, tetap gitu. Ada tak bayangan? Ada tak? Ada melakukannya itu. Ada. Jadi kita Rabbi Yasir itu tadi Yasir wa la tu'assir. Mudahkan. Kalau memang ada yang mudah kenapa susahkan umat? Tidak boleh dibilang tayamum itu mesti tanah suci, mesti di yang suci. Sampai sekarang bawa ke pesawat udara mungkin satu kon jadilah, ya tak? Tanah yang debu diambil daripada batang lumur sana. Dibersihkan 450 orang berapa Pak? 45 kilo ya? Itu kemakan enggak bagasi jemaah 2 orang. Kalau siapa yang tepuk kan itu semasih 40 orang Pak. Itu pesawat yang batuk, bukan kau lagi batuk. Tidak gitu. Maka itu ada kemudahan. Kita pelajari semua itu Pak ya. Sudah kalau ada ulama muda, kenapa susah kita? Tayang itu boleh di belakang, ya kursi, boleh di samping, boleh di belakang ini, boleh juga. Asalnya nanti di depan mukanya itu habis berkanya. Belakang tempat apa? Itu di situ pelajaran dari sekitar 83, 43 tahun yang lalu sudah ada. Oh, ada. Kalau kita bilang tak boleh Ustaz di sana. Salat itu ada 4 macamnya. Boleh. Ada namanya adaan, ada namanya qadaan, ada i'adatan, ada lihtiramil waqti. Kalau memang sempat kenapa? Tidak mana tahu kita usia kita di situ tidak sempat nanti Pak. Betul. Ittaqullah mastata'tum. Di mana kau sempat disitulah bagian itu saja lah ya. Banyak-banyak nanti kuping bawa panas. Ya. Tapi memang saya panasin juga. Ya, mudah-mudahan mau. Pak, cukup ya. Insya Allah cukup dia bilang. Tidak bisa praktek abahnya ada, bagaimana praktek? Tidak ada waktunya. Masih ada setengah jam. Oh, masih setengah jam bu. Tambah itu ikut peraturan ya. Yang gampang panjang pendek bayaran sama. Baik. Nah, masih ada kan? Saya ikut saja peraturan. Baik, dia mau tanya lagi. Takdir tadi ya. Takdir tadi kenapa? Iya, arba'in. Baik. Yang ianya salat fardu itu tiap-tiap orang fardu ain. Cuman beda kalau salat 40 itu diusahakan di Masjid Nabawi. Beda diusahakan. Kalau dipaksakan berarti kita mengkibiri hak perempuan.
siapa yang salat arba'in di Madinah, kata Mustahab Madinah itu la taqutuhu at-takbiratul ula. Arba'ina salatan. Apa digunakan? Allah berikan bara'atan, dua kebebasan. Pertama bara'atun minan nifaq, artinya insya Allah bebas kita mulut ngomong sama dengan hati. Jangan mulut ngomong hati beda, itu maksudnya. Yang kedua salamatun at-tadabbu bid-din. Yang kedua dikatakan salamatun minan nar, terbebas daripada api neraka. Itu saja. Salatnya wajib, bukan 40-nya yang wajib. Kalau 40 yang wajib, kasihan wanita. Umat Muhammad juga kan? Atau umat Nabi lain? Sama lah kita baca yang baca Yasin 3 kali di 10 Sya'ban. Mesti Yasin 3. Ibu-ibu kasihan. Itu kena Allah berhalangan tak jadilah. Jangan kejadian bikin kue, ngasih mesin, itu keliru kita. Yang malam itu Nabi berkata, kata Allah berkata, Jailahi berkata hadis qudsi, alamin mustaghfirin faghfarahu. Apakah yang mau minta ampunkan? Satu. Alamin mubtalal fa'ubai. Apakah yang kena bencana aku bebaskan dari masalah? Alamin mustaghfirin apakah yang minta rezeki aku berikan bahagianya? Ala kada silakan minta sampai terbit ajar. Itu malam itu bukan ada Yasinnya. Cuma orang kita biasa, Yasin pertama kan niat ini, Yasin kedua niat ini, ketiga kan gitu. Dan mesti selesai Isya. Coba ngebut-ngebut macam bunyi kumbang. Perlu apa tuh baca itu? Allah berkata waratil Qur'ana tartila. Tuh, tak kedengaran bunyi apa dibaca. Nah, gimana Bu? Itu mirip-mirip yang Anda tanyakan. Yang 40 jangan bikin begitu lagi. Kalau mesti Yasin kasihan ibu-ibu tak dapat apa-apa. Ibu di rumah silahkan baca, ya. Jam 3 satu kali, jam 1 satu kali, malam jam 9 silahkan sebetulnya bukan muslimah. Tapi itu kesempatan kita ini kan kalau undangan mampir itulah yang tepat. Itu saja masalah. Tapi jangan dikatakan yang pertama melakukan ibu Sya'ban orang ada pada warga Syam Syria sana Pak memisahkan ibu Sya'ban. Tapi kalau Saudi tak ada dia. Tak ada dia lakukan itu dibilang bid'ah. Terus kalau di Saudi beda. Tapi tidak berbeda karena hadis itu hadis dhaif dikatakan. Tapi kita katakan boleh amal. Termasuklah salat arba'in. Ya, boleh kena arba'in. Orang kita namanya ada arba'in, haji arba'in. Itu orang Banjar tuh ya. Tidak ada orang Jawa haji arba'in. Ya, orang Banjar bisa haji arba'in. Haji 1339. Itu ada arba'in dan Bapak yang baru. Ada yang mau tanya lagi. Ada yang mau tanya setengah jam nih. Dah tinggal 5 menit baru 25 menit lagi nih. Jangan mau tanya ke belakang. Ibu baru mau tanya, dengar suara ibu tadi. Ustaz, kalau aku berhalangan bagaimana Ustaz? Ibu penting. Nah, pergi haji ini betul-betul jaga kesehatan juga. Mana tahu kita yang menstruasi apalagi ini yang usia yang di bawah 50 nih kan masih hot masih. Ya. Ada kan yang datang bulan itu 24 jam, ada yang 6 hari, ada yang 15 hari. Ada kan wanita, itu yang wanita diartikan. Ustaz, kalau sedang saya mau tahu datang berhalang di mana? Cari penghalangnya bagaimana? Itu mesti ditanyakan. Kalau laki-laki tidak ada halangan ini tembak terus yang begini nih. Ya, kamu saja ada halangan. Jadi kalau kita mungkin minta sama dokter, minta kami obat yang bisa menghalang itu 2 minggu atau seterusnya. Tidak masalah. Petunjuk apa? Pengen yang halal, tujuan halal insya Allah melakukan itu. Ya, tanyakan dokter yang mengatakan mesti dilihat dulu, diteliti baru dibeli. Tanyakan hukumnya yang halal. Tidak masalah ibu-ibu. Ya, tanya. Tapi kalau yang 60 ke atas tahu salah lagi. Ngaku juga lah, tinggal umur juga lagi itu. Ya, yang pasti 50 di bawah ini. Banyak masih umur muda dekat. Yang lain-lain sudah pikun semua tuh. Ya, mesti sabar dulu ya. Kalau ngaji saya suruh sabar, aku suruh sabar lah. Mesti tahan kuping. Ya, insya Allah itu pelajaran. Ya, bagaimana tapi kalau bodoh yang begini aja masih ngantuk orang apalagi tidak begini. Baik, ada yang mau tanya lagi? Setuju untuk mau tanya lagi? Yang di luar mau tanya tuh? Ada mau tanya? Tawaf tadi. Ya, jadi di Makkah itu tidak ada yang afdal itulah tawaf namanya. Jelas ya? Di Madinah tidak ada yang afdal itulah ziarah kepada Rasulullah. Aku singgung
sejarah Nabi dikit ya. Nah, sejarah Nabi. Habib Rasulullah SAW ini kalau kita ke Mekah kita baca talbiyah. Kalau ke Madinah kita salat Nabi. Nah, dua-duanya sering kita amalkan 11 kali nih tiap kali. Apa dia? Allahumma sholli sholatan tuballighuna biha wa ahlana hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdhalus salati wassalam bi rubbin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. 11 kali yang masih hari. Tapi jadi daftar juga Pak. Kan baca-baca tuh kita daftar kan tidak lagi. Nah, itu amalan. Jadi bapak ke Mekah, ibu tamu Allah, ibu ke Madinah tamu baginda Rasulullah. Maka salawat itu sekarang Allahumma sholli ala Muhammad. Atau kepengen salat kita yang terkabul hajat Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamam. Baca terus. Itu salat kabul hajat. Madinah itu beda Pak. Rasulullah berkata bahwa al-imanu layak suruh ila hujriha. Iman itu semua kembali sebagaimana al-hayyah, ular kembali ke lubangnya. Kembali ke Madinah. Ujarnya berkatakan man hajja bi Makkah wa lam yazurni faqad jabani. Pergi haji ke Mekah tak ziarah sama aku, sama dia menjauhi. Manzarani fi mauti faka'anna mazarani fi hayati. Barang siapa yang ziarah ketika meninggalku sama diziarah kepadaku ketika wafat. Nabi berkata lagi, ma min ahadin min ummati yusallim alayya illa radallahu alaihi hatta arud alaihi salam. Tidak ada seorang pun umat yang ucapkan salam kepadaku, Allah kembalikan rohku kepadaku, aku jawab salam mereka satu persatu. Nah, jadi kalau itu kalbi assalamualaikum ayuhan nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak kan caranya itu, cuman yang tak enak yang didangdutkan itu tabunya. Ini kulit goyang ini, ibu-ibunya berabada. Jangan salat Nabi, tak ada lagu lagi sekarang ya. Itu lagu salawat itu. Kacau betul. Salawat Pak, ya ini Nabi. Jadi di sana itu Rasulullah SAW, apakah kepengen Anda bertemu Nabi sebelum ke sana? Kepengen Pak? Berjumpa Nabi kepengen Pak? Kepengen kan? Bayar berapa? Ini obat paten gratis. Mana bisa? Tuh makanya bayarannya apa? Ada amalan. Ada 2 kitab tuh tentang ada risalah yang kecil tuh ada. Al-Qusaid. Ada kitab dulu Kerukunan Tua. Ada amalan orang Pak tentang ketemu Nabi SAW sebelum kita berangkat. Indah Pak. Nah, apa aku bacakan dulu. Rasulullah berkata, ujar Nabi, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassal. Barang sekalian aku ketika mimpi, betul yang aku karena syaitan sama sekali tak bisa suruh bayar. Yang kedua Rasulullah berkata, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassal. Barang sekalian aku ketika benar yang aku karena syaitan sama sekali tidak bisa menyerupai aku. Tuh. Jadi mimpi ini ada 3 hal yang tidak bisa disukai syaitan. Yang pertama mimpi hujan. Tuh, hujan itu rahmat. Ketika hujan, basahkan badannya. Ya ada doa mustajabah. Kita tidak pas hujan panas marah. Nah, jangan panas. Ada orang mati membunuh. Nah, kan masih ada begitu. Masih ada kan? Bunuh otak kau. Biar marah kan. Itu rahmat. Nah, ya. Yang kedua, mimpi minum susu. Minum susu? Apa Pak? Minum susu bukan pegang susu Pak. Matanya melong. Abu Bakar Siddiq, ya Rasul aku minum susu dari malam. Kata Nabi kau mau dapat ilmu. Minum susu. Bukan minum susu di kamar manggil itu lain. Ya, itu kalau belajar, itu kumpul. Yang ketiga, mimpi bertemu Nabi. Allah An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi
bahwa inni muhibbun bidzikri Ahmad, inni muhibbun bidzikri Ahmad, bashir muhibban walau biru'ya, bashir muhibban walau biru'ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Aku cinta dengan Ahmad itu. Ya Allah, berikan ke kita walaupun secara mimpi. Nah, itu mimpi. Nabi amalannya apa? Baca surah Al-Kautsar sebelum tidur 1000 kali. 1000. Tadi qul huwallahu 1000 ya. Ya Arafah, tapi dipenggal baca 1000 kali sebelum tidur. Al-Kautsar sampai habis ya. Sampai habis dibaca 1000, itu amalan nak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru dia kata Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Itu dia penting sebelum ke Madinah ketemu Rasulullah. Kan tak lucu untuk orang sampai ke Madinah tak ketemu Nabi. Cuma kuburannya. Dulu. Nabi berkata, ada satu tempat itu orang ketika mau ke Madinah itu nampak ciri kita masing-masing. Kalau kau masuk ke Madinah itu kau gelisah, ya, mau cepat pulang itu namanya orang munafik. Tapi kalau orang masuk ke Madinah secara senang hati itu, gelisah dan mau pulang, itu orang mukmin. Paham? Jadi bersihkan jiwa kita sebelum ke sana tujuan Madinah, bersihkan. Ada orang gelisah Pak, tanazul. Kamu nak balik cepat dari kotor, bentar lagi balik. Jangan, itu munafik begitu. Inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawlan bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Madinah, kalau di Mekah orang bisa tinggi suaranya, kalau tidak pelan-pelan suara. Kenapa? Pak, belum lagi waktunya tak? Belum kan? Saya habiskan dulu ya. Tanya dulu tuntas. Iya. Jelas Pak? Madinah. Allah, Rasul itu Madinah. Rasulullah tidak katakan begini. Madinah ini Allah Madinah. Ujar Nabi, man mata bi ahadil haramain sallallahu alaihi wasallam, siapa mati di tanah Madinah atau Makkah, Allah putuskan nanti Allah tiba dalam keadaan aman. Makanya ada tanah Makkah, tanah haram. Ya dah? Kenapa tanah haram? Pakaian haram, minuman haram, makanan haram jangan dimakan. Tanah haram ini beda. Pertama Allah haramkan daripada jilatan api neraka. Ditanya-tanya saya tubuh Ka'bah. Itu hebat. Setelah tahun kelima dibuka kota Makkah, diharapkan orang-orang musyrik ditanam di tanah-tanah haram Makkah. Tidak boleh. Itu untuk Pak. Kalau begitu kerennya nak mati di Makkah. Tak ada yang nonton dia. Tak ada yang mau mati di Makkah. Itulah kalau tak ada yakin. Bukan mudah mati di Makkah. Ya, Allah Akbar, satu kenikmatan Makkah Mukarramah tersebut itu. Ya, makanya panggilan haji telah tiba lagi menunaikan ibadah panggilan Baitullah, tanah suci Makkah, ya Makkah Mukarramah, malam subuh dan senja. Pergi ke Ka'bah, sembahyang berjamaah, tawaf sa'i dan umrah, terdengar suara labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tiba masanya kini, wukuflah di Arafah. Terdengar sayup sampai tahmid, takbir dan tasbih.
Ada lagi yang begitu. Nanti bergulir dia dari padang Arafah lalu ke Musdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah, syarat rukun haji sempurnalah sudah, mogalah ibadah haji mabrurah. Baru putar Masjidin Nabawi, terletak makam Rasul, taman Raudhah, tempat himpun doa padamu minta, wahai junjungan, salawat dan salam mohon syafaat. Ya, teman lagi, isbah lana ya habibana, isbah lana ya habibana, laka syafaat ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Sudah sampai. Dah, itu ya. Ada yang mau ditanya? Pertama, ziarah ke makam Rasulullah. Masuk Masjid Nabawi itu kaki kanan, masuk dua kaki kiri. Pertama kita masuk salat 2 rakaat. Yang kedua silahkan Anda ke Raudhah, taman Raudhah. Rasulullah berkata, ma baina baiti wa maqbaratin, antara rumahku dan mimbarku dapat 1 kebun surga. Wa bi'al haudi, mimbarku di telaga. Allah, kita sering baca berzakiran. Haudhu kas-safil mubarrad. Wirduna yauman nusyur. Ya Habib ya Muhammad, ya Rasul ya Muayyad Mumaddad, ya Imam al-Qiblatain. Nabi itu satu-satu makhluk Allah, Imam Waqib, ya Imam Arus, ya Sanadi, anta ba'dallah, mu'tamadi, babi dunya ya wa akhirati. Ya Rasulullah, dia pegang aku ya Rasulullah. Begitu. Yakinlah umat Nabi diperhatikan kita. Kita tidak perhatikan beliau. Dan kita dipilih ditengok sama Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan darah kamu diterima Allah, haji kamu Allah terima, bagus semua keinginan Anda dimaklum. Ya. Kalau kita belum duduk, teater masjid namanya. Kalau kita tidak duduk tegak, kalau ibarat adzan qabliyah namanya. Setelah salat ba'diyah namanya. Kalau tak ada waktu, salat mutlak namanya. Tinggal kita saja bilang, mau salat apa? Jangan sujud kepada pantat dingin. Karena dingin di depan sembahyang kita, ya, karena bokongnya. Itu Madinah. Ya, Anda kan tanya salat paling banyak nama satu. Paling banyak salat. Ada takbiratul haqqi, ada untuk mengeluarkan hafalan salat. Ada birrul walidain, berbakti pada orang. Ada. Satu banyak. Ada salat apa? Yang paling umum itu salat apa? Salat apa? Azifaf, salat manten. Pernah enggak kemarin untuk kawin salat azifaf manten? Pernah. Mana kayak sih pernah dengar? Lihat di makanya bro. Benar kerasa ngomong. Apalagi nak kerasa ngomong. Jelas apa jelas? Oh. Baju ini pada gelisah. Masih butuh orang. Ya, gelisah ada nih benar. Masih ada yang mau tanya nih? Masih ada yang mau tanya? Ini penutup kita ya. Tutup. Barang lagi. Sudah selesai, kita tutup saja lah. Silakan doa, mudah-mudahan bersama-sama doa apa ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli shalatan tuballighuna biha wa hajja baitikal haram wa ziyaratan qadina bikal salati wassalam fi ruknin wa afiyatin wa salamatin wa qabul wasallim ya Allah. Allahumma nashkar hajatina katsir ya Allah, hajatina katsir ya Allah. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrur
itu ya Allah. Besar sekali kami dan kecil Engkau ya Allah. Engkau memberikan segala sesuatu yang diinginkan oleh Muhammad SAW. Engkau berkata kepada beliau wal saufa yu'tika rabbuka wa tarda. Apa yang nanti ya Allah reda Nabi tersebut itu reda Engkau ya Allah. Dan kami harapkan berikan kesempatan kami ya Allah hidup berakal mati beriman. Ya Rahman membersihkan dari majlis bersihkan segala jiwa kami, dosa-dosa kami sebagaimana bayi yang melahirkan sebagaimana kain ihram yang akan kami pakai yang ya Allah ya Rahman innaka tawwabur rahim. Rabbana amanna